Assalamualaikum. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Peristiwa proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa yang sejahtera. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pertama kali didirikan pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Rajiman Wadiningrat dan Wakil Ketua RP Suroso. Tujuan mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia merdeka. Sidang BPUPKI pertama kali tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45, yang kedua 10 sampai 16 Juli 45. Untuk Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta yang berisi tentang Pancasila. Selain itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk pada 7 Agustus 45 yang diketuai oleh Soekarno dan Wakil Ketua Muhammad Hatta. Tugas menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara. Peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda yang mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang, sehingga mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Penyusunan naskah proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Tadasi Maidadi, Jakarta. Kalimat pertama naskah proklamasi diusulkan oleh Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta. Naskah proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno di secarik kertas. Selanjutnya naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 45 pukul 10.30. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Setelah teks proklamasi dibacakan, diadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Berita proklamasi tersebar ke seluruh Indonesia dalam waktu singkat. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan yaitu pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Medan Area, dan pertempuran Bandung Lautan Api. Selain itu, ada juga pertempuran Ambarawa. Dan berikutnya adalah pertempuran 10 November di Surabaya. Perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan yaitu Perjanjian Linggarjati di Desa Linggarjati 25 Maret 47. Selain itu ada Perjanjian Renville di atas kapal USS Renville pada 8 Desember 47. Selain itu ada Perjanjian Rumiroyen di Jakarta pada 7 Mei 49. Selain itu ada Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 49. Agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda pertama, Belanda mengingkari hasil perjanjian Linggarjati karena ingin menjadikan Indonesia sebagai negara pemakmuran. Pada 21 Juli 47, Belanda melakukan agresi militer Belanda 1 ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Agresi militer Belanda 2, pada 8 Desember 48, Belanda mengumumkan bahwa mereka tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Pada 19 Desember 48, Belanda mengadakan agresi militer 2 ke ibu kota Republik Indonesia saat itu yaitu Yogyakarta. Presiden Soekarno ditangkap oleh Belanda. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno memerintah Saifuddin Prawigara melalui radio untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Beberapa tokoh yang berjuang demi pengakuan kedaulatan Indonesia. Yang pertama ada Soekarno, kedua ada Muhammad Hatta, ketiga ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, keempat ada Jenderal Sudirman,
Kelima ada Sutomo atau yang dikenal dengan Bung Tomo. Keenam ada Sultan Syahrir. Mengisi kemerdekaan Indonesia, melakukan pembangunan di berbagai bidang. Pertama, di bidang pendidikan. Kedua, di bidang transportasi. Ketiga, di bidang sosial. Keempat, di bidang komunikasi. Kelima, di bidang pariwisata. Keenam, di bidang budaya. Ketujuh, di bidang kesehatan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Sekarang kita lanjut pembangunan Indonesia di segala bidang. Pertama, pembangunan Indonesia di bidang pendidikan. Pertama, pemerintah membangun banyak gedung sekolah dan fasilitas penunjangnya. Kedua, pemerintah memberikan bantuan peralatan sekolah. Ketiga, pemerintah memberikan beasiswa pendidikan. Keempat, memasukkan pendidikan karakter bangsa dalam kurikulum pendidikannya. Berikutnya, pembangunan di bidang transportasi. Pertama, pembangunan jalan Trans Papua dan jalan Trans Sumatera. Kedua, pembangunan jalur busway, kereta rel listrik atau KRL, kereta cepat atau LRT, dan MRT. Ketiga, pembangunan tol laut. Keempat, pembangunan bandara-bandara baru di wilayah Indonesia. Berikutnya, pembangunan di bidang sosial. Pertama, memberikan izin pembentukan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Kedua, mendirikan panti sosial untuk menampung para tunawisma. Berikutnya, pembangunan di bidang budaya. 1. Pendirian taman budaya sebagai pusat pengembangan budaya. 2. Pemberian bantuan dana bagi para pengusaha di bidang industri budaya. 3. Pendirian museum budaya yang menampilkan beragam budaya negara. Budaya bangsa. Pembangunan di bidang pariwisata. 1. Mempromosikan daerah-daerah wisata di Indonesia dalam pameran pariwisata di dalam dan di luar negeri. 2. Membangun sarana pendukung pariwisata. 3. Mengadakan pertukaran budaya dengan negara-negara lain. Berikutnya untuk pembangunan di bidang komunikasi. 1. Mengembangkan jaringan internet dan fasilitas telekomunikasi. 2. Membuat undang-undang tentang penggunaan internet. 3. Memeratakan pembangunan di bidang komunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya adalah pembangunan di bidang kesehatan. 1. Mendirikan pusat-pusat pelayanan kesehatan. 2. Menyiapkan anggaran dana untuk membiayai asuransi kesehatan masyarakat. 3. Memberi penyuluhan kesehatan bagi masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas sarana kesehatan di seluruh daerah Indonesia. 5. Mengirim tenaga ahli kesehatan hingga ke daerah pelosok Indonesia. Nah, tahukah kamu pembangunan apa lagi yang dilakukan di Indonesia? Jika kamu tahu, langsung isi ya dalam kolom komentar.